Halo Sobat Generasi Kreatif, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya personal branding dan juga usaha anak muda tentunya di Gen Z sekarang ini. Dan ini sangat luar biasa tentunya. Dan kali ini di era digital yang sekarang ini kita sudah tidak kaget lagi dengan usaha-usaha muda yang lagi melenceng sekarang di era sekarang ini. Dan teman-teman semua perlu ketahui bahwa kita harus lebih menjadi Gen Z yang luar biasa, dan juga itu menjadi usaha di mana kita berusaha. Di balik kita sebagai seorang mahasiswa, ada juga kita ingin usaha-usaha kita yang lagi merintisnya itu sangat luar biasa gitu ya. Dan tentunya kali ini teman-teman semua kita ada nih kedatangan narasumber, dan sebelum itu saya host Mantar Yunatan Rumsowek yang akan menemani keseruan kita kali ini bersama narasumber yang tentunya juga sangat luar biasa. Dan kali ini langsung saja narasumber kita yang luar biasa dalam membagi waktunya terkait usahanya dan juga bagaimana waktunya ketika dia kuliah. Oke, Kak Ibnu boleh perkenalkan dirinya? Oke, terima kasih kesempatannya ya, Kak Mansar. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Abdullah Ibnu Mubarak. Saya mahasiswa hubungan internasional semester 6 selaku narasumber dalam acara siang hari ini, pagi hari ini. Gitu. Oke. Iya. Kak Ibnu, saya panggil Kak Ibnu ya ini ya? Iya, boleh. Oke, Kak Ibnu, kalau boleh tahu ide apa atau motivasi apa nih yang buat Kak Ibnu sehingga Kak Ibnu ingin membangun usaha ini sehingga sampai sekarang gitu? Ide apa atau motivasi apa gitu? Ya, sebelumnya bisa digarisbawahi ya, ini bukan usaha yang saya rintis sendiri, karena awal usaha ini dibangun adalah ide dari orang tua saya sendiri selaku perintis awal usaha ini gitu. Jadi saya selaku anak sudah sepantasnya untuk meneruskan usaha orang tua saya seperti itu. Jadi mungkin kalau disebut perintis atau pembuat usahanya sendiri langsung mungkin agak sedikit salah ya. Karena itu orang tua saya yang memulai. Baik. Jadi di balik orang tua yang usahanya luar biasa, ada anak yang membantu untuk menopang semua itu biar terlihat bahwa anaknya ingin sekali mengabdi dan juga ingin terus melanjutkan usaha dari orang tuanya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak Ibnu terkait kenapa sih lebih memilih brand ini kebanding usaha-usaha yang lain. Tapi sebelum itu apa sih dulu namanya dari brandnya kakak sekarang yang lagi kakak usaha sekarang ini, brandnya lagi namanya apa sih itu? Sebelumnya karena ini usaha saya dilatar belakangi oleh orang tua saya yang kebetulan agamis ya, jadi namanya sendiri adalah keripik pisang sale asbab. Begitu. Oh, ada apa tadi deh? Keripik pisang sale asbab teman-teman. Berarti luar biasa. Kenapa sih harus nama asbab? Ada mungkin ada arti dari asbab itu atau gimana Kak? Pertama-tama asbab itu asbab sendiri itu adalah kata jamak yang sebagian orang mungkin sudah tahu ya. Asbab itu berasal dari bahasa Arab yang berarti sebab atau faktor-faktor gitu atau alasan yang melandasi orang tua saya untuk membangun usaha ini, karena usaha ini sendiri itu bukan usaha pertama kali yang dirintis oleh orang tua saya. Makanya orang tua saya itu sudah banyak ya mengalami kegagalan, dan dia terus memotivasi usahanya agar mungkin bisa mengikuti era zaman, sehingga mungkin produk yang dirasa timeless, yang tidak termakan waktu seperti itu ya seperti yang sekarang sudah dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu keripik pisang. Dan oleh karena itu diberi nama sale asbab gitu. Ada sebab dan akibat kenapa diberi nama asbab ya, karena ada reason di dalam nama itu. Ya saya sendiri sebagai anak. Iya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman semua, teman-teman kreatif, dan ini salah satu nama brand yang menarik tentunya, dan kita lihat bahwa orang tuanya begitu sangat
excited dalam usaha ini dan juga tidak kalah nih dengan Kak Ibnu yang sangat-sangat membantu supaya program atau usahanya itu bisa terus berkembang di kalangan Gen Z juga. Nah, terkait nama dari brand tersebut, kenapa sih memilih pisang gitu kebanding bakso, kebanding somai dan lain-lain? Gimana tuh? Kembali lagi ke jawaban saya sebelumnya, orang tua saya sudah pernah membuat produk yang sebelumnya itu bahan bakunya adalah telur bebek. Ya, kalau sudah membahas tentang telur bebek, pasti kita sudah tahu olahan apa yang sudah dicoba oleh orang tua saya. Itu telur asin. Itu sudah dirintis sejak saya belum lahir malah. Lalu mungkin karena pada waktu orang tua saya membangun usaha telur asin, dikarenakan produsernya atau yang supply telur bebek itu mulai sedikit ya. Jadi orang tua saya mungkin mulai merasa struggling dan akhirnya merombak usahanya sangat signifikan ya. Bahkan dari yang sebelumnya telur hingga ke buah-buahan yaitu pisang, karena dirasa pisang itu merupakan buah yang terus berprogres gitu ya, terus berkembang gitu, betul. tidak termakan waktu gitu. Iya. Jadi mudah untuk ditemukan dan suppliernya juga banyak seperti itu. Oke. Jadi teman-teman semua, di balik cerita di belakang brandnya pisang, keripik pisang kali ini, keripik pisang Saleh apa tadi Kak? Asbab. Asbab ya teman-teman, harus ingat asbab. Oke. Jadi di balik usaha ini ada usaha yang lebih awal, yaitu telur asin. Oke, di balik cerita itu jadi teman-teman, ini sangat luar biasa sehingga kita bisa melihat bahwa dari usaha yang tadi bisa dikatakan gagal tapi berusaha untuk mencari ide baru sehingga sekarang ada usaha yang baru, yaitu keripik pisang Saleh Asbab. Oke, luar biasa sekali. Dan Kak Ibnu, ada pertanyaan lagi nih. Oke, kita lebih santai aja ya. Ada yang bertanya terkait, pasti tuh di dalam usaha ada plus minusnya. Sejauh ini keripik pisang suppliernya gimana nih? Ada yang karakternya lebih ingin membantu atau ada yang karakternya ingin menjatuhkan atau gimana nih sejauh usahanya dari Kak Ibnu sendiri? Kesannya lihat bahwa ada orang yang ingin diam-diam usahanya dihancurin atau gimana nih? Atau selalu ada kabar baik di balik usaha itu? Gimana kalau menurut Kak Ibnu sendiri? Mungkin kalau menurut saya sendiri plus minus dari usaha ini sendiri yang berkecimpung di dunia kuliner terutama, itu sudah pasti ada ya saingan, apalagi orang yang ingin menjatuhkan gitu, itu sudah pasti ada. Cuma impact langsung ke usaha saya itu belum ada gitu loh, yang sampai benar-benar bikin usaha ini sampai jadi down gitu ya. Jadi down gitu. Iya, paling itu waktu COVID sih, karena waktu COVID itu kan sangat terbatas sekali, apalagi buat supplier itu di saat COVID itu kurang sekali yang menyetorkan pisang ke rumah. Jadi produksinya juga jadi agak kurang dan dikala musim sedang tidak baik ya, jadi pisang itu susah untuk berbuah. Nah di saat itu juga mungkin produksi pisang Saleh itu agak sedikit mengurang seperti itu. Baik Kak Ibnu, itu ya teman-teman, luar biasa sekali. Ternyata COVID adalah salah satu dampak yang sangat besar bagi teman-teman muda yang ingin berkembang di era tahun waktu itu COVID tahun 2021 ya, kalau nggak 2019 ya? 2000 iya, awal 2019 kalau nggak salah. Nah, itu sangat punya pengaruh serta dampak-dampak yang menurut kita Gen Z itu, wah ini luar biasa sekali, membuat kita sampai kepikiran bahwa wah ini gimana nih cara mencari orang untuk bisa
usahanya tuh bisa lebih ini terkenal gitu kan. Betul sekali. Susah sekali. Oke, iya baik teman-teman semua. Tentunya Kak Ibnu kita juga dapat menarik ini ya, banyak hal terkait usaha kakak kali ini, dan pasti ini luar biasa ya menurut saya dan juga pasti menurut teman-teman Biasa aja. teman-teman generasi kreatif yang sangat luar biasa. Oke Kak Ibnu, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Oke, mungkin ada yang selalu bertanya nih, kok kenapa cuma pisang doang tapi mahal sekali harganya, jatuhnya itu pasti sering ketemu kan itu Kak Ibnu? Iya, banyak banget. Nah itu kalau menurut Kak Ibnu itu seperti apa tuh? Mungkin buat bahan bakunya itu mungkin bisa dibilang iya benar, mungkin mereka itu ngelihat dari bahan bakunya doang, modalnya itu tidak seberapa, namun prosesnya yang kita hargai gitu loh. Dari mulai awal produk ini dibuat itu, bahkan kita sendiri yang belum punya perantara untuk membuat produk ini itu sangat kesusahan mencari alternatif seperti itu. Kalau belum ada alat yang yang mempermudah kita gitu. Jadi kenapa harganya bisa terbilang ya, kalau di zaman sekarang mungkin biasa aja sih buat anak-anak sekarang yang sangunya sehari 50.000 gitu, mungkin biasa aja. Apalagi yang dapat KIP ya guys. Kalian dapat KIP udah nggak kaget, udah pasti itu gitu. Biasa aja kok. Oke, biasa aja. Oke Kak Ibnu, oke kita lanjut ya. Oke, mungkin tahun mulai usahanya ini tahun berapa? Ya, dan tentunya sampai sekarang kan. Oke. Karena usaha ini tuh dirintis oleh orang tua saya, jadi bisa terbilang usaha ini walaupun mikro ya, ini usaha sudah lumayan lama gitu. Kalau buat ini kita bahas keripik pisang salingnya aja yang nggak usah telur asinnya. Kalau buat keripik pisang salingnya sendiri itu awal dirintis 2009. Wah, ya 2009. Selama itu sampai sekarang. Cuma 2009 itu belum ada inovasi, jadi masih sekedar keripik, belum ada keripik, belum ada sale panjang dan lain-lain, belum ada nama nilai, belum ada namanya, nama brandnya ya. Oke, wow. Terus masih bungkusnya itu yang kecil-kecil, yang 1000-an, di storekan juga masih di warung-warung, kantin-kantin sekolah seperti itu. Luar biasa ya. Dari yang awalnya packaging masih yang 1000-1000-an, sekarang packagingnya udah luar biasa. Saya penasaran loh dengan produknya dari Kak Ibnu ini. Sebelumnya saya juga minta maaf saya sama produknya. Gak apa-apa Kak Ibnu, santai aja itu. Oke Kak Ibnu, kalau menurut Kak Ibnu sendiri, bagaimana nih dampaknya ke generasi anak muda sekarang gitu, generasi kreatif sekarang, bahwa mindsetnya tuh ketika kita sebagai mahasiswa yang penerima KIP ini memang harus kayak kita tuh dituntut untuk kayak oke, boleh kita punya uang saku, tapi boleh nggak kita buka usaha gitu. Kalau menurut Kak Ibnu sendiri itu kalau membangun usaha itu memang butuh effort atau motivasi atau cukup uang saja? Butuh dong, butuh effort. Tapi yang perlu kita terapkan adalah berpikir bahwa memulai usaha itu bukanlah hal yang sulit banget gitu loh. Jadi mulai aja dulu. Mulai aja dulu ya guys. Mulai saja dulu. Stuck di mana? Stop, lanjut lagi. Yang penting jangan taruh tuh terus di bawah gitu. Oke, lanjut Kak Ibnu. Oke, boleh. Ya silahkan. Jadi seperti itu ya Kak Ibnu, sehingga kalau kita sebagai anak muda bukan saja tentang pulang kuliah kayak dibilang mahasiswa apa sih, kupu-kupu ya? Iya betul sekali, mahasiswa kupu-kupu. Dan kita juga bisa loh untuk usaha ya, walaupun dikatakan perintis, tapi tanpa kita sadari itu adalah salah satu brand yang bisa membangun kita sejauh mungkin. Di balik brand kita pasti ada yang ingin kita lebih tinggi gitu. Misalnya dari brand itu ingin kita lebih berkembang lagi mindsetnya. Karena kan bagi teman-teman muda Papua pasti kita selalu ingin merasa bahwa kita tuh udah punya semua sampai kita nggak perlu untuk usaha. Tapi dari Kak Ibnu kali ini kita belajar banyak hal. Kita belajar banyak hal bagaimana
tetap bertahan di batas kekurangannya kita dalam usaha. Tapi luar biasa loh Kak Ibnu. Dia berusaha untuk mempertahankan usaha yang udah dirintis orang tuanya. Sampai sekarang usahanya udah lebih sampai sekarang. Perasaan Kak Ibnu sampai sekarang usahanya itu sampai sekarang itu perasaan Kak Ibnu gimana? Ada mungkin ada rasa pasti ada rasa plus minusnya. Tapi kalau menurut Kak Ibnu sendiri bagaimana tuh? Kalau menurut Kak Ibnu sendiri perasaannya gitu? Kalau dibilang seneng banget sih belum ya. Seneng udah, cuma buat seneng banget dan puas untuk usaha ini belum, karena masih banyak achievement ke depannya yang saya belum raih gitu. Yang pertama, karena usaha ini masih mikro walaupun udah dirintis dari lama, itu salah satu tujuan saya sih agar usaha ini bisa beralih ke usaha yang lebih besar lagi, makro gitu. Iya, betul. Terus buat brandingnya juga, buat media sosialnya juga, dan sebelumnya usaha ini karena masih mikro jadi belum ada media sosial gitu karena dirintis oleh orang tua saya. Dan kenapa ada alasannya juga kenapa nggak dibuat media sosial, dikarenakan produksinya yang masih sangat terbatas. Ditakutkan kalau dibuat media sosial nanti membeludak gitu loh buat orderannya dan lain-lain, takut tidak bisa terpenuhi karena pekerjanya sendiri dan storan pisangnya itu masih sangat terbatas gitu. Yang ditakutkan adalah konsumen-konsumen yang tidak terpenuhi pesanannya seperti itu. Jadi masih menunggu progres ke depannya, masih dibangun sedikit-sedikit gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Tentunya ini sangat mempengaruhi Gen Z kita kali ini. Dan untuk teman-teman generasi kreatif semua, tentunya ini salah satu pertanyaan yang sangat buat kita penasaran nih. Bagaimana Kak Ibnu berusaha membagi waktu ketika ingin menjalankan usaha ini dengan waktu kuliah. Nah itu tuh. Ini menurut saya penting sekali ya teman-teman generasi kreatif. Gimana tuh Kak Ibnu? Buat anak-anak yang mau mulai usaha sendiri, sebenarnya mohon maaf sekali saya belum bisa ngasih terlalu banyak tips karena buat saya sendiri itu membagi waktu kuliah sangatlah mudah karena sudah ada support di rumah. Orang tua saya sendiri berkecimpung di berkecimpung di area perdapuran gitu. Jadi produksinya sudah ke-secure lah, sudah aman gitu. Dan buat pengantarannya sendiri baru mungkin saya dan mengurus brand dan memanage kualitas dari keripiknya itu mungkin saya sendiri. Tapi untuk membagi waktu menurut saya kembali lagi sih ke diri kita masing-masing ya. Mungkin langkah awal agar mudah untuk membagi waktu adalah mulai usahanya itu di area kampus gitu. Iya, dulu tuh saya awal mula bisa membagi waktu adalah dengan cara memulai bersosialisasi dengan yang punya koneksi di kampus Mart gitu. Jadi saya coba lobby. Jadi tanpa disadari ya guys, ini ada relasi ya. Ada relasi ya. Benar. Kita coba lobby ke kampus Mart dan alhamdulillah diizinkan. Jadi saya coba masukkan produk saya di situ dan mulai membagi waktu gitu loh dengan waktu penyetoran dan juga kuliah itu. Ya, menurut saya lumayan mudah. Jadi cari relasi aja dulu di kampus gitu. Oke, baik. Iya, teman-teman mudah Gen Z kita yang luar biasa. Tentunya ini tuh menurut saya tuh sekali karena membagi waktu antara kuliah dan usahanya ini tetap jalan itu sangat luar biasa, sehingga teman-teman itu sangat dibutuhkan waktu yang juga bisa memanage waktu ya Kak Ibnu. Alhamdulillah. Kak Ibnu sendiri bisa memanage waktu itu sebaik mungkin. Gimana kalau kalian? Tapi percayalah ketika kita mau berusaha ya Kak, pasti ada jalan. Benar. Dan kembali lagi tadi saya sempat dengar Kak Ibnu bilang relasi itu sangat penting. Kalau menurut Kak Ibnu,
bagaimana sih dampak relasi ketika kita ingin membangun brand kita lebih dikenal lagi? Apakah relasi itu sangat penting gitu? Menurut Kak Ibnu tuh gimana sih gitu? Sangat penting, sangat penting dong. Penting guys. Kita bisa mempermudah untuk memperbesar usaha kita terutama. Iya, betul. Apalagi bagi saya yang berkecimpung langsung di dunia perkulineran. Jadi untuk pemasukan usaha saya yang notabene keripik, Iya. itu kan pasti berhubungan langsung sama toko-toko, warung-warung dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita nggak punya relasi, kita nggak berani bertanya seperti itu, gimana gitu loh cara kita buat melobi Iya, yang betul. toko seperti itu. Iya. Iya ya, ternyata luar biasa juga ya teman-teman sekalian lagi bahwa ini tuh adalah salah satu hal yang luar biasa. Sehingga teman-teman semua patut kita merasa bahwa ini hal yang sangat kita apresiasikan. Dan mungkin pertanyaan terakhir, mungkin ada insight yang mungkin Kakak Ibnu boleh kasih supaya lebih membuat teman-teman yang ingin merintis usahanya lebih semangat lagi dan lebih gacor, sehingga dia merasa bahwa usaha boleh kecil tapi tekad harus tetap besar. Kalau iya. menurut Kak Ibnu seperti apa nih 3 insight yang ingin Kak Ibnu berikan? 3 ya? Iya, boleh tuh. Yang pertama itu sebenarnya kalau diperhatikan dari awal itu tuh sudah ada poin-poin insight yang saya berikan sebelumnya. Iya. Yang pertama itu mulai aja dulu, mindset yang pertama. Mindset berani berusaha, tidak gampang menyerah sih lebih tepatnya. Karena di setiap usaha itu sudah pasti ada kegagalan gitu. Kalau usaha berhasil terus, kapan kita revisinya gitu supaya jadi lebih baik lagi. Terus yang kedua adalah relasi. Iya, relasi. Relasi itu penting banget ya buat teman-teman yang baru mau membangun usaha, itu relasi sangat-sangat penting. Terus yang terakhir adalah image kita di publik gitu loh. Iya, betul. Kalau 2 di awal tadi sudah terpenuhi, alhamdulillah, dan insya Allah image kita itu bakal baik ke depannya gitu loh. Kalau image pemiliknya aja udah baik, gimana nanti produknya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali tentunya teman-teman semua dengan podcast kita kali ini, dan 3 insight yang harus teman-teman ingat sebagai Gen Z yang mau merintis usahanya. Yang pertama ada mindset, yang kedua ada relasi yang bagaimana ingin kita kembangkan usaha kita sehingga relasi ini dapat membantu untuk brand kita tetap berkembang lebih jauh lagi. Dan yang ketiga ada image. Nah, itu tuh sangat penting. Kalau kita baik, tentunya kita dipertemukan dengan orang-orang baik. Oke Kak Ibnu, sekian podcast kita kali ini yang sangat luar biasa dan tentunya keren sekali teman-teman. Kak Ibnu dapat membagi 3 insight yang luar biasa dan juga membagikan cerita-cerita terkait branding Kak Ibnu sendiri bersama orang tua. Di balik Kak Ibnu ada orang tua atau support system yang luar biasa. Oke teman-teman semua, mungkin sekian dari podcast kita kali ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.